Nah, kita soft landing atau tidak ini? Prediksi seperti apa? Turun nggak di hari Senin atau Selasa harga pangan? Mbak Caca, ini tahun lalu ini juga terjadi. Sebelumnya juga terjadi. 5 tahun terakhir posisinya sama persis seperti ini. Saya ingin menjelaskan nanti akan soft landing tapi pasca Ramadan. Jadi gini, saya akan jelaskan. Ramadan. Iya, saya akan jelaskan begini, Mbak. Tetap saya akan jawab soft landing, tapi nanti. Pertama fase menjelang Ramadan. Ini 3 hari menjelang Ramadan itu kenaikan permintaannya kadang-kadang bisa 60%, bisa 70%. Kalau tidak diimbangi dengan produksi yang baik, maka harganya akan tinggi gila-gilaan. Pertama. Yang kedua, nanti kita akan masuk ke fase kedua. Fase kedua itu biasanya 15 hari setelah awal Ramadan itu akan turun tuh. Harganya akan mulai stabil. Nanti naik lagi menjelang menjelang Idul Fitri. 3 hari, 5 hari, 3 hari itu naiknya cukup tinggi. Nanti pasca itu akan turun. Akan turun dan akan naik lagi setelah Idul Fitri, setelah semuanya beraktivitas kembali. Jadi itu akan ada kenaikan. Tujuan ini makanya saya bilang soft landingnya nanti di ujung, di setelah fase ketiga, setelah Idul Fitri, setelah kembali naik, kembali beraktivitas, maka 3 hari atau 5 hari setelah itu akan ada soft landing. Itu yang harus dihati-hati. Ini termasuk permintaan kita terhadap Badan Pangan dan kementerian lain. Oke, singkat Mas Heri, singkat saja 1 menit. Ya, jadi tetap akan landing seperti itu ya. Cuma sepertinya akan sulit untuk kembali seperti awal lagi gitu ya. Artinya di 12 ribuan seperti itu. Karena apa? Karena ada faktor-faktor yang menjadi penyebab. Salah satunya adalah kenaikan harga ongkos produksinya, harga biaya inputnya itu sudah naik ya, sehingga sulit untuk menyentuh ke level awal seperti itu. Ini tetap akan turun karena ada dorongan nanti panen ya, akan nambah supply sehingga kembali turun dan stabil. Tapi sayangnya mungkin bisa jadi di atas dia akan membentuk harga keseimbangan baru seperti itu. Pak Arief. Pemerintah selalu hadir ya. Jadi kita nanti akan giatkan kembali gerakan pangan murah. Tentunya nanti minta bantuan Mas Mansuri bersama teman-teman di pasar, ya, kerjasama antar daerah, seluruh pemerintah daerah. Badan Pangan akan menginisiasi gerakan pangan murah seluruh Indonesia. 514 kabupaten kota, 38 provinsi, yaitu kita bisa kerjakan. Jadi very well noted ya, 3 hari sebelum jelang puasa, 3 hari sebelum Lebaran. Nanti kita akan kerja bersama-sama ya untuk melakukan operasi pasar murah, gerakan pasar murah, ya intervensi pemerintah karena kita punya stoknya. Jadi setelah ini kita duduk ya, kita kerjakan sama-sama Mas Mansuri ya. Tapi sepakat tidak terakhir Pak Arief, akan terbentuk harga keseimbangan baru. Kita tidak mungkin turun terlalu dalam seperti dulu. Harus kita hitung ulang biaya-biaya input ya. Misalnya NPK pupuk ya, P sama K import ya. Selama Rusia dengan Ukraina masih seperti itu, kemudian ini ada geopolitik juga gitu ya. Faktor-faktor input ini ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau air, sumur, bor itu kan under control. Jadi Pak Presiden memerintahkan Menteri Pertanian bersama dengan Menteri PUPR untuk perbanyak sumur bor yang pompa lebih dari 150 meter itu bisa dikerjakan untuk coverage misalnya 1 hektar 100 hektar gitu ya. Jadi ini memang harus didetailkan karena Pak Presiden itu kan selalu bilang jangan makro aja Mbak Caca, makro, mikro, detailkan. Dan eksekusi itu lebih penting. Baik, Pak Arief terima kasih, kita hargai kerja kerasnya dan pastinya terima kasih juga Pak Mansuri, Mas Heri juga terima kasih. Fungsinya dialog ini adalah memberikan Anda bahwa inilah realitas kenapa harga pangan sampai saat ini naik. Sementara untuk pemerintah, ayo kerja keras lagi pemirsa, masyarakat tidak mau tahu, harapannya harga pangan di bulan puasa turun supaya masyarakat nanyanya begini pemirsa, kira-kira sahurnya mau makan apa ya? Bukan uang saya cukup buat sahur apa pemirsa? Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.